Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh kita loh. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Mari kita pelajari lebih lanjut contoh perubahan energi. Yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik akan berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut ini adik-adik. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi contohnya adalah kipas angin dan blender. Nah, ini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Ya, kalian masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya ada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor itu akan diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api lalu timbullah panas. Dengan energi panas kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Nah, energi kimia lainnya adalah gas adik-adik. Gas dapat digunakan juga untuk menyalakan kompor. Sekarang banyak orang memakai kompor gas ya adik-adik, yang bahan bakarnya adalah gas. Kalau dulu orang itu memakai kompor minyak tanah. Nah, saat kompor gas menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Yang berikutnya adik-adik ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang bermain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan itu akan berubah menjadi energi bunyi. Itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih banyak loh contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku mungkin di perpustakaan atau di rumah kalian punya buku-buku yang berhubungan dengan energi. Adik-adik, dari bacaan tadi, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Nah, yang terjadi pada tubuh kita itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimianya dari mana? Dari makanan. Makanan akan diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian akan diubah oleh tubuh kita menjadi energi gerak. Jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya tadi banyak ya. Misalnya perubahan energi listrik menjadi energi panas itu pada setrika listrik, penanak nasi listrik, kompor listrik. Lalu ada solder, itu juga dari energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Ya, perubahan energinya adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Adik-adik, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, contohnya ya dari perubahan energi kimia menjadi gerak itu ya pada diri manusia ya. Kita makan dan makanan itu mengandung energi kimia lalu menjadi energi gerak. Bisa kita gunakan saat kita berolahraga. Ya, energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan kita. Jadi kalau tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis tidak akan ada energi yang dihasilkan. Rasanya pasti lemas, malas untuk bergerak ya.
lemas sekali dan kita seperti tidak memiliki energi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka adik-adik. Mari kita simak ya percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Siti. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Ilmu apa, Duk? Tanya Siti. Ternyata waduk ini dijadikan pembangkit listrik, jawab Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur ini disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti. Karena energi listriknya itu berasal dari tenaga air, jelas Udin. Lalu bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Tanya Siti lebih lanjut. Lalu ada yang menjawab, energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin akan menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang digunakan kemudian akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, kata Edo. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, kata Siti. Itu tadi ya percakapan antara Siti dan teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian akan mendapatkan informasi tentang manfaat waduk itu sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik adik-adik, waduk atau danau itu juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar ya manfaat waduk itu. Nah, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk itu kering adik-adik. Ya, sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Ya, pastinya kalau tidak ada listrik semua gelap, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita ya adik-adik ya. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, kalau sawah kering ya petani akan merugi ya adik-adik ya. Mereka tidak bisa panen, kita juga tidak bisa menikmati hasil pertanian dari para petani. Adik-adik, tuliskanlah 2 hal
tentang waduk jatiluhur yang sudah kalian ketahui. Nah, yang pertama, waduk jatiluhur ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, waduk jatiluhur ini juga sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Bagaimana tenaga listrik yang dihasilkan oleh air dalam waduk itu? Kalian bisa menceritakan secara singkat. Nah, di sini energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin tadi akan menggerakkan yang namanya generator listrik. Nah, bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Adik-adik, bagaimana listrik dari PLTA itu dapat sampai ke rumah-rumah? Ya, listrik yang dihasilkan PLTA kemudian akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lalu selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik akan disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Lalu apa yang akan terjadi jika air di waduk itu kering? Ya, yang akan terjadi adalah PLTA-nya tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawahnya akan kekurangan air. Adik-adik, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, kalau tidak ada listrik ya otomatis tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu adik-adik. Lalu tidak dapat menggunakan alat elektronik dan banyak pekerjaan yang akan terganggu. Berarti listrik itu sangat penting ya adik-adik bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-temannya. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama loh dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Adik-adik bisa mengikuti gerakan Lani ini. Lani meletakkan tangannya di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya ini berirama cepat, jadi kaki yang harus diayunkan juga lebih kuat adik-adik. Nah, ingat gak ya gerakan yang sudah kita pelajari sebelumnya? Di sini adalah gerakan yang pertama, ya. Tangan di pinggang, kaki lurus ya. Lalu kaki dibuka selebar bahu. Lalu kaki kanan dan kiri secara bergantian diayunkan ya. Kalian ayunkan kaki kanan, kaki kiri secara bergantian. Nah, kepalanya itu ikut menggeleng atau menoleh. Jadi kalau kaki kirinya yang mengayun ke kanan, berarti kita menolehnya ke kiri. Ya, jadi sama dengan tolehan kepala itu sama dengan kaki yang diayunkan adik-adik. Berikutnya ada gerakan yang kedua. Nah, gerakan kedua ini seperti ini adik-adik ya. Meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Ya, ini meliukkan, kakinya melangkah ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya gerakan yang ketiga adalah gerakan ini adik-adik ya. Gerakan tangan dari bawah ditarik ke atas. Nah, kakinya secara bergantian maju ke depan ya, maju ke depan dan ditekuk adik-adik seperti ini. Kalian bisa tirukan ya. Adik-adik, semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar juga energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari itu dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari itu menguras energi. Nah, adik-adik, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih menghitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Nah, guru meminta setiap siswa itu bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok akan menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan.
Di sini adik-adik ada contohnya nih. Pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Maka lama kegiatan tersebut adalah kita bisa mencarinya dengan kegiatan selesai dikurangi kegiatan dimulai. Jadi kegiatan selesainya kan di sini pukul 5.30. Kegiatan dimulainya pukul 5. Jadi kita kurangi saja. Menit kita kurangi dengan menit, jam kita kurangi dengan jam. 0 dikurangi 00, 3 dikurangi 03, 5 dikurangi 50. Nah, jadi di sini lama kegiatannya adalah 30. Berapa adik-adik? 30 menit. Nah, sekarang contoh berikutnya adik-adik. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah itu pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah berapa jam nih adik-adik ya? Berarti kita kurangi 18.00 dikurangi 07.30. Nah, di sini 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 3 tidak bisa adik-adik. Maka di sini kita harus pinjam 1 jam ke jam ini ya. Ini kan menit. Kita pinjam 1 jam. Nah, kalian perlu ingat bahwa 1 jam itu kita ubah menjadi satuan menit. 1 jam itu ada 60 menit. Maka karena ini diambil 1 jam, sisanya adalah 17 60 menit ya. Lalu kita kurangi dengan 07.30. 0 dikurangi 00, 6 dikurangi 3 ya, 6 dikurangi 3, 17 dikurangi 7, 10. Jadi lamanya ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 10 jam lebih 30 menit. Itu ya adik-adik ya, lamanya ayah bekerja dan perjalanan. Adik-adik, adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Nah, berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Di sini ada kegiatan Lani dan waktunya adik-adik. Misalnya di sini waktunya adalah pukul 5 sampai pukul 5.30. Kegiatan Lani adalah mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya adalah 30 menit. Nah, sekarang kita akan melihat di sini waktu sarapan. Berapa menit waktu yang dibutuhkan Lani untuk sarapan? Caranya adalah lamanya itu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya pukul 6 dan waktu mulainya pukul 05.30. Berarti kita kurangi 06 dikurangi 05.30. Nah, kita bisa buat pengurangan bersusun seperti ini untuk jam ya adik-adik ya. 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 3 tidak bisa adik-adik. Nah, di sini kita harus meminjam 1 jam ke depan. Ingat ya, pengurangan jam itu berbeda dengan pengurangan biasa. Nah, ini kita pinjam 1 jam, otomatis yang pukul 6-nya ini karena dipinjam 1 jam berarti berkurang jadi 05.60. Di sini jadi 60. Mengapa jadi 60? Ya karena di sini dipinjam 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Kita tuliskan saja 60 menit seperti ini. Baru kita kurangi lagi 05.30. 0 dikurangi 00, 6 dikurangi 33, 5 dikurangi 5, 0. Jadi ini maksudnya adalah ini menitnya saja yang kita lihat, 00 di depannya ini tidak perlu kita lihat. Jadi di sini lamanya Lani sarapan itu ada 30 menit ya, seperti itu. Berikutnya
perjalanan ke sekolah dari pukul 06.10 sampai 06.30. Maka lamanya perjalanan bisa kita hitung sama waktu selesai dikurangi waktu mulai, atau waktu sampai di sekolah dikurangi waktu saat berangkat. Berarti 06.30 dikurangi 06.10. Berapa 06.30 dikurangi 06.10? Nah, 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 1, 2. 6 dikurangi 6, 0. Ini tidak perlu kita tulis. Berarti di sini lamanya ada 20 menit. Kalian sebenarnya bisa menghitungnya menggunakan gambar jam juga ya adik-adik ya. Kalian bisa hitung menitnya. Nah, adik-adik kita lanjutkan nih tabel berikutnya. Pukul 06.30 sampai 06.55 sampai di sekolah bermain dengan teman. Nah, berapa lama Lani ini bermain dengan temannya? Berarti sama adik-adik, waktu selesai bermain dikurangi waktu mulai bermain. Kita kurangi di sini ya bersama-sama. 5 dikurangi 0, 5. 5 dikurangi 3, 2. 6 dikurangi 6, 0. Sudah tidak perlu kita tulis. Berarti lamanya waktu bermain dengan teman di sekolah adalah 25 menit. Kita lihat ya adik-adik berikutnya. Belajar di sekolah mulainya pukul 7, lalu selesainya pukul 12.30. Maka lamanya Lani belajar di sekolah itu sama dengan waktu selesai belajar di sekolah dikurangi waktu mulai belajar di sekolah. Berarti kita kurangi 12.30 dikurangi 07.00. Yuk kita kurangi adik-adik. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 12 dikurangi 7, 5. Jadi lamanya Lani belajar di sekolah adalah 5 jam lebih 30 menit. Ini selanjutnya adik-adik perjalanan pulang. Nah, Lani perjalanan pulang dari sekolah itu pukul 12.30 sampai di rumah pukul 13.00. Berapa lama Lani melakukan perjalanan pulang ke rumahnya? Sama waktunya ya, lamanya itu sama dengan waktu selesai atau waktu sampai di rumah dikurangi waktu mulainya kegiatan atau waktu perjalanan pulang ke rumah ya. Berarti 13 dikurangi 12.30. Nah, kita kurangi di sini adik-adik. Di sini 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 3 sebenarnya tidak bisa adik-adik ya. Kita pinjam 1 jam dulu. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti 13 dipinjam 1 jam itu jadi 12. Nah, 1 jamnya itu kan sama dengan 60 menit. Maka kita tuliskan di sini 60 menit dikurangi 12.30 sama dengan 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 3. 12 dikurangi 12, 0. Berarti di sini lamanya kegiatan itu ada 30 menit. Berikutnya adik-adik ya, merapikan pakaian, ganti pakaian dan makan siang dimulai pukul 13.00 sampai 13.30. Nah, ini sama ya caranya, dikurangi saja dari waktu selesai ini dikurangi waktu mulainya. Ya, berarti jawabnya 30 menit. Lalu dilanjutkan istirahat siang nih. Lani istirahat siang dari pukul 13.30 sampai 15.30. Berapa lama waktu istirahat siangnya Lani? Nah, berarti kita kurangi ya dari selesai istirahat siang dikurangi mulainya istirahat siang ya. Berarti kita kurangi saja 15.30 dikurangi 13.30. Berarti 0, 0. 3 dikurangi 3, 0. 15 dikurangi 13 ada 2. Jadi lamanya waktu istirahat siang adalah 2 jam. Berikutnya mandi sore dari pukul 15.30 sampai 15.45. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya pukul 15.45 dan waktu mulainya 15.30. Nah, kita kurangi bersama. Hasilnya adalah 15 menit karena 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 3, 1. 15 dikurangi
dikurangi 15, 0. Jadi jawabnya ada 15 menit. Mudah ya adik-adik ya. Nah sekarang kalian lanjutkan nih, berapa lamanya waktu yang digunakan Lani untuk berangkat ke tempat kursus musik sampai tidur malam ya. Sampai tidur malam bisa kalian cari lamanya kegiatannya dengan cara seperti Kak Citra tadi, atau bisa juga kalian menggambarnya dengan menggunakan jam. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya.